Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander Berlian Cakradijaya, Koas Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radiologi positioning and procedure dari bagian lengan dan juga bahu. Di sini kita akan mulai dari bagian lengan atas terlebih dahulu, dari anatominya terlebih dahulu. Di sini bagian lengan itu terdiri dari tangan, lengan atas, lengan bawah, dan juga bahu. Nah, untuk tangan sendiri, dia ini terdiri dari falang, metakarpal, dan juga karpal, di mana nanti dari falang-falang ini dia terdapat yaitu pembagian seperti dari digitus pertama, dan digitus 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan metakarpal ini dia terdiri dari korpus dan juga dua ujung artikular, yaitu kaput dan basis. Dan untuk yang karpalnya, dia ini terdiri dari baris proksimal dan baris distal, di mana untuk baris proksimal itu dia terdiri dari scapuloid, lunar, pisiform, dan juga triquetum. Untuk yang distal terdiri dari capitat, hamat, trapezoid, dan trapezium. Lalu untuk di bagian permukaan anterior dari palmare ini, dia bentuknya konkav di sisi-sisinya, di mana terdapat suatu sulcus, yaitu carpal sulcus. Dan di bawahnya itu terdapat suatu flexor retinaculum yang menghubungkan antara pisiform dan hamat di medial, dan juga scapuloid dan trapezium di lateral, di mana ada suatu ruang di antara carpal sulcus dan juga flexor retinaculum, yaitu carpal tunnel yang diisi oleh nervus medianus dan juga flexor tendon flexor. Lalu untuk lengan bagian bawah, dia terdiri dari radius di bagian lateral dan ulna di bagian medial, di mana di radius ini terdapat suatu mohon maaf, di ulna terdapat suatu incisura di bagian proksimalnya, yaitu incisura trochlearis di bagian proses olecranumnya, dan juga incisura radialis di prosesus coronoid. Lalu untuk bagian distalnya terdapat suatu prosesus, yaitu prosesus lateral dan juga prosesus styloideus ulna. Sedangkan untuk bagian radiusnya, dia terdapat tuberositas radii di proksimal dan prosesus styloideus radii di bagian distal. Di sini terlihat gambaran dari prosesus olecranon dan juga prosesus coronoideus dan juga incisura trochlearis. Lalu ini untuk bagian lengan atas, dia terdiri dari humerus, yaitu terdapat kaput, di mana di bawah kaput ini terdapat kolum yang terdiri dari kolum anatomicum dan juga kolum chirurgicum, di mana di bagian bawah anterior kolum anatomicum terdapat suatu tuberculum minor, dan di bagian bawah lateral kolum anatomicum terdapat tuberculum mayor, yang diantaranya dibatasi oleh suatu cekungan, yaitu incisura intertubercularis. Sedangkan di bagian bawah distal humerus itu terdapat namanya condylus humerus. Di sini terlihat tadi dari prosesus olecranon dan juga fossa olecranonnya. Lalu untuk artikulasionya itu dia ada artikulasio interfalangeal. Dia ini termasuk sendi angsal, jadi bisa fleksi dan ekstensi saja, yaitu ada di proximal interfalangeal dan juga distal interfalangeal, dan juga di sini ada metacarpophalangeal joint termasuk sendi kondyloid, atau dia bisa bergerak secara dua sumbu. Di sini terlihat hanya yang interfalangeal dan metacarpophalangeal saja. Lalu ini untuk fat pads-nya, dia hanya bisa terlihat dari proyeksi lateral saja, dan dia terdapat 3 jenis, yaitu anterior fat pad, lalu supinator fat pad, dan juga posterior fat pad di fossa olecranumnya. Lalu untuk radiografinya di sini mulai dari jari digitus kedua sampai kelima, dia ada proyeksi PA lateral dan juga PA oblik. Untuk proyeksi PA, di sini palmanya kita hadapkan ke reseptor gambarnya, lalu kita regangkan jarinya dan pastikan jari yang si reseptor gambarnya itu bagian tengahnya di jari yang diperiksa. Nanti di sini sudah terlihat dari bagian distal, middle, dan proximal falangnya, dan juga terlihat dari interfalang dan juga metacarpal falang. Lalu
Ini untuk yang proyeksi lateral, kita cukup ekstensikan jari yang akan diperiksa, dan kita fleksikan jari yang lain. Kita tutup seperti ini, lalu pastikan siku terelevasi, jadi bisa kita berikan suatu support atau suatu sponge. Seperti ini. Bisa juga diimobilisasi jari yang diperiksa dengan double tape ataupun tang spatel. Nanti gambaran juga terlihat seperti ini, baik dari jari kedua, 3, 4, dan 5. Lalu untuk yang PA oblik, ini tangannya kita dalam posisi pronasi, dan palmarnya dia menghadap ke bawah, lalu kita rotasikan secara lateral sampai jarinya ini dia regang, dan kita support dengan suatu foam yang bersudut 45 derajat. Nanti gambarannya seperti ini dari tiap-tiap jarinya. Lalu untuk yang ibu jari, dia ada proyeksi AP, PA lateral, dan PA oblik. Untuk proyeksi AP, kita posisikan, tangannya ini kita rotasikan ke arah medial, lalu jarinya kita ekstensikan. Bisa ditahan dengan double tape, atau tang spatel, atau tangan yang lain, dan pastikan ibu jarinya dia sudah menempel ke reseptor gambarnya. Untuk yang proyeksi PA, tangannya kita hadapkan secara medial ke arah dari reseptor gambarnya, lalu ini ibu jarinya berada di bagian atas. Lalu untuk yang proyeksi lateral ini, kita palmarnya menghadap ke bawah, lalu ini jarinya kita fleksikan atau tempatkan di sebuah sponge seperti ini. Lalu untuk yang PA oblik, ini nanti ibu jarinya kita abduksikan dari jari-jari yang lain, lalu jari yang lain cukup ditempatkan di reseptor gambarnya saja. Jadi gambarannya seperti ini. Lalu lanjut untuk karpometakarpalnya, dia pertama ada yang metode Robert dari proyeksi AP-nya. Jadi ada metode Robert, Long, Raffert, dan juga Lewis, di mana semua posisinya sama, yaitu kita ekstensikan lengan, rotasi lengannya dengan ibu jarinya menghadap ke bawah. Jadi kita ekstensikan, lalu kita rotasi dengan ibu jari menghadap ke bawah seperti ini. Lalu bedanya untuk yang Robert ini dia 0 derajat dari karpometakarpal. Kalau misalnya yang long Raffert ini dia 15 derajat ke proksimal dari karpometakarpal, dan yang Lewis ini dia 10 sampai 15 derajat dari metakarpofalangeal, maaf. Nah, nanti terlihat seperti ini gambarannya, dia bisa ini jika ada soft tissue di karpometakarpalnya bisa terlihat seperti ini. Lalu ini yang metode Burman juga masih dengan proyeksi AP, jadi kita hiperekstensikan jari yang lain, sedangkan jempolnya kita abduksikan, dia menempel ke reseptor gambarnya. Lalu jari yang lain ini dia bisa ditahan dengan suatu pita ataupun tali seperti ini. Nah, untuk yang metokarpofalangeal ini kita bisa pakai dengan metode folio. Jadi ini untuk menilai adanya ruptur di ligamen ulnar kolateral atau tidak, untuk melihat adanya shear stump atau tidak. Jadi nanti kita tempatkan dua palmarnya menghadap ke bawah, lalu kita taruh karet di ibu jarinya, dan kita taruh medical tape di antaranya. Nanti gambarannya seperti ini. Lalu untuk bagian dari manus, kita dari proyeksi PA, kita palmarnya hadap ke bawah, kita regangkan jarinya seperti ini, nanti gambarannya seperti ini, terlihat dari distal falang, middle falang, proximal falang, interfalang joinnya juga terlihat, metakarpal falang joinnya juga terlihat, lalu falang, metakarpal, dan karpalnya terlihat jelas. Lalu ini dalam posisi tertutup, terlihat adanya fraktur di proximal falang ketiga dengan dislokasi dari MCP-nya. Lalu untuk yang PA oblik, jadi ini kita tangan dengan kita tempatkan posisi pronasi, lalu palmarnya kita hadapkan ke arah reseptor gambar, dan bisa kita support dengan suatu busa sudut 45 derajat seperti ini. Lalu gambarannya nanti seperti ini. Untuk yang lateral, ini kita tangan posisikan lateral, dengan ulnanya dia menghadap ke bawah, dan jari-jarinya diekstensikan, jari-jari yang lain. Bisa juga ibu jarinya kita abduksikan seperti ini, dan tempatkan sponge untuk support. Lalu ini untuk yang fleksi lateromedial, mohon maaf.
yang AP oblik, jadi kita dua palmarnya kita posisikan secara lateral, lalu kita tempatkan suatu sponge 45 derajat di posterior, dan kita posisikan tangannya ini dia setengah supinasi, dan jari-jarinya diekstensi, dan juga jempolnya diabduksi seperti ini. Lalu gambarannya nanti seperti ini, lihat metacarpal phalangeal joint-nya. Lalu untuk pergelangan, ini dia pertama ada posisi PA, jadi kita cukup pastikan posisi pasien itu hingga bagian aksilanya ada di meja, lalu kita fleksikan sikunya seperti ini, dan palmar menghadapkan ke bawah, dan tempatkan lengan bawahnya ini di bagian reseptor gambarnya seperti ini. Nanti terlihat dari proses styloideus ulnarnya dan juga styloideus radialnya ini dia terlihat. Lalu ini bagian AP-nya kita tempatkan lengan bawah dan tangan. Lalu kita dengan posisi supinasi, kita elevasi jari dengan suatu support foam seperti ini. Lalu untuk gambarannya nanti seperti ini. Lihat prosesnya. Lalu yang posisi lateral, kita posisikan lateral, fleksi siku 90 derajat, dan rotasi ulna ke bagian lateral. Seperti ini. Nanti gambarannya terlihat seperti ini. Terlihat dari metacarpalnya, lalu trapezium, scapuloid, capitet, lunat, radius, dan ulnanya terlihat. Jadi tulang-tulang di metacarpalnya dia terlihat. Nah, ini posisi PA. Untuk posisi PA oblik, palmarnya menghadap ke bawah, lalu tangannya dalam posisi pronasi, kita rotasikan secara lateral 45 derajat, atau bisa juga kita berikan suatu form 45 derajat untuk support, lalu kita ekstensikan dari pergelangan tangannya. Gambarannya nanti seperti ini, lihat juga dari tulang karpalnya, sampai ke radius ulnanya. Lalu untuk yang AP oblik, kita rotasikan medial, lalu kita posisikan semi supinasi, dan pastikan sudutnya 45 derajat dari reseptor gambarnya. Nah, nanti ini terlihat juga dari tulang karpalnya, dari hamate, pisiform, triquetrum, dan lunatnya. Lalu untuk yang deviasi ulnar, kita cukup palmarnya kita posisikan posisi PA, lalu tangannya kita geser ke arah luar atau ke arah lateral seperti ini. Dan gambarnya nanti seperti ini, terlihat dari ulnar dan radiusnya. Lalu untuk yang deviasi radial, kita tetap posisikan PA, lalu palmarnya menghadap ke bawah, dan tangannya digeser ke arah medial atau ke arah dalam. Nanti gambarannya seperti ini. Lalu untuk yang karpal kanal, di sini dia tadi sudah dijelaskan, kita ekstensikan dari pergelangan tangannya, lalu kita tahan dengan sebuah tali seperti ini. Nanti gambarannya seperti ini. Lalu untuk lengan bawah, di sini ada posisi AP pertama, jadi lengannya pastikan reseptor gambar itu sepanjang lengan bawah dari prosesus olecranon sampai prosesus styloideus. Tangannya kita posisikan supinasi dan sikunya kita ekstensikan. Dan bagian dorsal dari lengan bawah ini dia menghadap ke arah reseptornya. Lalu untuk dari gambarannya seperti ini nanti terlihat. Untuk yang proyeksi lateral, kita bedanya sikunya kita fleksikan 90 derajat, lalu kita posisikan secara lateral, dan bagian ibu jarinya ada di bagian atas. Ini terlihat dari prosesus olecranon sampai ke prosesus styloideus ulnarisnya. Lalu untuk yang siku, ini kita pertama kita ekstensikan sikunya terlebih dahulu untuk proyeksi AP, lalu tangannya dalam posisi supinasi. Lalu gambaran nanti seperti ini, epikondylumnya terlihat, capitulumnya juga terlihat, trochlearisnya terlihat. Lalu untuk yang proyeksi lateral, dia nanti ini kita posisikan supinasi, lalu kita fleksikan sikunya 90 derajat seperti ini. Nanti gambarannya terlihat dari bagian sikunya, mulai dari epicondyliumnya, processusnya. Ini terlihat seperti ini terlihat apabila adanya fraktur di bagian distal humerinya. Lalu untuk yang AP oblik ini, dia ini kita rotasikan secara medial, lalu tangannya kita ekstensikan, lengannya kita ekstensikan, dan tangannya dalam posisi pronasi seperti ini. Lalu tempatkan siku agar permukaan
dalam sudut 45 derajat. Nanti gambarnya seperti ini. Lalu untuk yang AP dia ini tadi sudah kita ekstensikan siku dan tangannya supinasi. Oh, ini yang distal humerus, mohon maaf. Yang distal humerus ini kita posisi AP, kita dalam tangannya kita supinasi, lalu kita sikunya kita fleksikan secara parsial. Nanti gambarannya terlihat seperti ini. Dan ini sama posisinya, tapi kita sikunya kita fleksikan secara maksimal. Nanti gambarannya seperti ini. Lalu untuk yang proksimal dari lengan bawah, ini bagian sininya terlihat dari trochlea, capitulum, dan radiusnya. Terus ini juga sama, kita fleksikan secara maksimal. Untuk yang kaput radiinya, ini kita fleksikan sikunya 90 derajat dan dalam posisi lateral. Lalu kalau yang ini terlihat dari kaput radii, processus coroideus, processus elekranonya. Lalu untuk yang aksiolateral, ini kita cukup fleksikan dia 90 derajat, sama juga seperti tadi. Dan ini kalau pasiennya dalam kondisi trauma. Jadi kita dalam posisi supine. Di gambaran seperti ini. Lalu yang dari distal humerinya pada posisi PA aksial, kita cukup fleksikan secara 75 derajat seperti ini. Lalu ini yang gambarannya. Untuk yang proses olekranon, ini tangannya kita bentuk sudut 45 derajat, lalu kita posisi supinasi. Gambarannya nanti seperti ini. Lalu untuk yang humerus, pasiennya bisa duduk atau berdiri menghadap X-ray, lalu tangannya kita abduksikan sedikit, lalu kita dalam posisi supinasi. Lalu gambarannya nanti seperti ini. Terus bisa juga dalam posisi supine, jadi kita elevasi bahunya dengan supinasi di bagian lengannya dan sikunya kita elevasi. Ini kalau untuk yang posisi rekumben seperti ini, nanti dia si reseptor gambarnya kita taruh di dekat aksila dan sikunya kita fleksikan. Seperti ini. Kalau yang AP juga sama, ini tadi sudah. Lalu kita lanjut ke bagian bahunya. Dari anatominya terlebih dahulu, jadi dia dibentuk oleh dua tulang, yaitu clavikula dan scapula. Nah, di mana ini tujuan fungsinya itu untuk menghubungkan lengan ke badan, di mana untuk clavikula ini dia terdiri dari dua ekstremitas artikular dan juga korpus. Jadi ada di medialnya itu ada ekstremitas sternal dan di lateral itu ada ekstremitas akromial. Dan lalu untuk scapulanya ini dia akan membentuk bagian posterior dari si bahunya itu, di mana dia punya dua permukaan, yaitu permukaan costal atau anterior dan permukaan dorsal atau posterior. Jadi nanti permukaan anterior ini dia kan bentuknya cekung. Nanti dia ada namanya fossa subscapular yang sini. Lalu untuk yang bagian dorsal itu dia dibagi dua oleh suatu prosesus prominent, yaitu spina scapula yang akan berlanjut menjadi acromion dan dibagi menjadi fossa supraspinosus dan fossa infraspinosus. Nah, untuk margonya nanti dia ada margo medial, lateral, dan superior. Kalau medial itu dia dari angulus superior sampai angulus inferior. Kalau lateral itu dia dari cavitas glenoidalis sampai ke angulus inferior. Kalau yang margo superiornya itu dari angulus superior sampai processus coracoid dan ujung lateral incisura scapula. Seperti ini. Lalu untuk yang angulusnya tadi ada angulus inferior sama superior. Untuk yang humerus sama seperti yang sudah dijelaskan, dia punya kaput, kolum, dan juga
tuberculum dan juga incisura intertuberculum di bagian proximal humerinya. Tadi seperti yang dijelaskan di bagian lengan tadi. Lalu ini dia ada namanya bursa, yaitu kantung berisi cairan sinovial yang akan meringankan tekanan dan mengurangi friction. Di mana bursa yang paling besar itu ada di bahu, yaitu namanya subacromial bursae yang ini. Lalu ini gambarannya clavicula, lalu humerus dan processus glenoideus terlihat. Ini juga gambaran dari CT-nya. Lalu kita lanjut ke proyeksinya, mulai dari proyeksi yang AP terlebih dahulu. Dari bahu, ini posisinya itu tangannya, ini kan supinasi, lalu kita rotasikan secara eksternal. Nanti gambarnya seperti ini. Kalau yang satunya lagi ini, dia palmarnya kita taruh di samping pinggul, dan kita rotasikan secara netral. Nah, kalau yang ini, dorsumnya kita taruh di samping pinggul, lalu kita rotasikan secara internal. Nanti terlihat seperti ini. Ada namanya, terlihat tuberculum mayornya. Lalu ini yang proyeksi AP-nya tadi, seperti tadi yang rotasi eksternal. Jadi tangannya supinasi, lalu rotasi secara eksternal, nanti terlihat tuberculum mayor dan insersi tendon supraspinalis. Lalu yang ini gambarannya nanti seperti ini, dari rotasi eksternal. Ini juga untuk yang AP-nya, gambarannya nanti seperti ini, P oblik. Lalu ini yang transtorakik lateral, dia ada namanya metode Lorentz, jadi digunakan apabila ada trauma atau tangannya tidak bisa rotasi atau abdomen. Jadi kita angkat tangan yang sakit, lalu lengan bawahnya kita taruh di kepala, dan kita elevasikan bahunya. Di gambarannya seperti ini. Lalu untuk cavitas glenoidalis kita ada AP oblik, jadi ada metode Gracie, jadi posisinya itu bisa supine, bisa berdiri, kita rotasikan badan 30-45 derajat ke sisi yang sakit, lalu lengannya kita abduksikan sedikit, dan kita rotasi secara internal, dan palmarnya kita taruh di abdomen. Kalau misalnya dia dalam posisi rekumben seperti ini, rotasinya harus lebih dari 45 derajat, bisa sampai 60 derajat. Nanti gambarannya seperti ini, terlihat dari cavitas glenoidalisnya. Lalu untuk yang metode apel, jadi kita bisa diri, bisa berduduk juga, kita rotasikan sama 35-45 derajat ke arah yang sakit, lalu kita tapi sambil pegang beban, dan kita abduksikan lengannya 90 derajat seperti ini. Lalu ini gambaran nanti seperti ini, terlihat proses cavitas glenoidnya, mohon maaf. Lalu ini untuk shoulder joint-nya, kita posisikan infrasupraxial, ini namanya metode Lorentz, jadi kita abduksikan lengan yang sakit sekitar 20 derajat, lalu humerusnya kita rotasikan secara eksternal seperti ini. Terus kita beri support dan kepalanya menoleh ke arah yang berlawanan. Jadi kalau yang ini metode Raffert, jadi posisikan lateral, lalu rotasikan eksternal bagian tangannya yang ekstensi sampai 45 derajat. Ya, ini gambarannya nanti seperti ini. Lalu ini yang last point, jadi kita lakukan jika kita curiga ada instabilitas bahu kronik, kita posisinya pronasi, kepalanya menoleh ke arah yang berlawanan, lalu kita abduksikan lengan yang sakit 90 derajat, dan lengan bagian bawahnya dibiarkan menggantung seperti ini. Nanti terlihat gambarannya seperti ini. Lalu untuk supra-inferior aksial, ini kepala kita fleksikan sikunya 90 derajat dengan posisi tangan pronasi dan kepalanya menoleh ke arah bahu yang sakit. Di gambarannya terlihat seperti ini. Terlihat dari proses-prosesnya dan tuberculumnya. Lalu untuk scapular Y, ini ada namanya posisi proyeksi PA oblik, jadi kita lakukan jika curiga dislokasi bahu. Kita rotasikan sekitar 45-60 derajat. Jadi gambarnya seperti ini, terlihat dari skapulanya. Lalu untuk supraspinatus outlet-nya, ini kita
ada namanya proyeksi tangensial. Jadi bahu yang sakitnya ini kita pastikan di midline, kita rotasi bahu yang nggak sakit menjauhi dari si reseptor gambarnya. Jadi terlihat seperti ini. Lalu untuk yang AP aksialnya, kita scapulohumeral joint-nya kita pastikan dia berada di midline. Lalu untuk proximal humerus, ini ada bagian AP aksial, kita cukup posisi supinasi, lalu kita lengannya kita fleksikan 90 derajat, dan palmanya kita taruh di kepala. Nanti terlihat seperti ini. Lalu untuk yang AP aksial, dia sama tadi, untuk yang kavitas glenoid ya tambahannya, dia kita rotasikan menuju yang sakit, lalu kita fleksikan dan taruh lengan di bagian dada. Rotasi menuju yang sakit, lalu kita fleksikan yang sakit dan taruh lengan di dada. Ini kalau untuk yang tangensial dari proximal humerusnya, dia nanti ada yang incisura intertubercular, jadi dia kita dalam posisi supinasi dan kita palpasi permukaannya untuk tahu letak si incisuranya, dan juga yang pismodif, jadi kita fleksikan sikunya seperti ini, lalu lengannya menempel di meja dengan bagian bawahnya, lalu kita beri support untuk di bagian bawah tangannya. Nanti gambarnya terlihat seperti ini. Lalu untuk yang acromioclavicular articulatio, ini ada posisi AP, jadi kita pasiennya berdiri, terus badannya kita pastikan dia ada di midline, tangannya kita bayarkan menggantung di sisinya, lalu kita beri beban dengan berat yang sama di kedua tangan. Tapi kita bisa lihat gambarannya dengan beban dan juga tanpa beban. Terlihat seperti ini. Lalu untuk yang AP aksial, nanti dia dengan metode Alexander, jadi punggungnya menghadap ke mesin dan posisikan di midline. Seperti ini. Gambaran seperti ini. Lalu untuk yang clavikula, dia proyeksi AP. Ini dia untuk tahu ada fraktur atau dia nggak bisa dirotasikan untuk menurunkan risiko cedera, nggak bisa berdiri, jadi nanti posisinya supine. Jadi nanti dia bagian tangannya itu, bagian tengah klavikulanya ditaruh di midline dan lengannya ditaruh di sisinya aja. Gambarnya nanti seperti ini. Kalau yang AP aksial, dia pasiennya bisa berdiri, bisa duduk, atau tiduran juga dengan jarak satu kaki di depan mesin seperti ini, dan posisinya dia lordotik, dan pasiennya ini dia menghadap ke arah X-ray. Nanti gambaran seperti ini. Lalu untuk klavikulanya, ini dia yang proyeksi PA, dia posisinya sama kayak AP, dia tapi berdiri atau pronasi posisinya. Kalau yang PA aksial, dia sama kayak AP aksial, tapi dia menghadap mesin, lalu pronasi dan berdiri, dan pastikan sudutnya 15-30 derajat. Lalu untuk yang skapula, ini dia ada proyeksi AP, jadi bagian tengah skapula yang sakit itu kita pastikan di midline, lalu kita fleksikan sikunya seperti ini. Nanti terlihat gambarannya seperti ini. Lalu untuk yang proyeksi lateral, dia kita posisikan skapula yang sakit ini di midline, lalu kita rotasikan 45-60 derajat, lalu tangannya ini bisa kita posisikan dua posisi tergantung area yang mau dilihat. Kalau mau melihat akromion dan bagian prosesus coracoidoid, kita fleksikan sikunya, fleksikan siku, lalu dorsumnya ditaruh di posterior thorax atau tangannya diletakkan di dada dan pegang bahu yang satunya. Kalau untuk melihat corpus scapula, kita ekstensikan lengan ke atas dan lengan bawah ditaruh di bagian kepala atau dada dan pegang bahu satunya. Lalu untuk proyeksi AP oblik, ini nanti bagian tengah skapulanya yang sakit, itu kita taruh di bagian midline, lalu kita ekstensikan lengan dan fleksikan siku seperti ini. Lalu kita posisikan supinasi di bawah kepala dan lengan yang sakit ke dada bagian atau lengan yang sakit ke dada depan dan menoleh ke arah yang sakit kepalanya. Di gambaran seperti ini. Untuk yang prosesus ini gambaran AP obliknya juga.
Ini yang prosesus korakoid, dia AP aksial, jadi abduksikan lengan yang sakit, lalu tangannya dalam posisi supinasi. Lalu ini untuk yang spina scapularis, yaitu dengan metode Laquer-Perkin, jadi bahunya kita pastikan sudah ada di midline, lalu kita elevasikan bahu bagian yang berlawanan, lalu kita support dengan spons seperti ini, dan menoleh ke bahu yang diperiksa. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Untuk radiografi positioning dan prosedur dari bagian lengan dan bahu telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.